Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ricardo Financio Salenda, nomor stambuk saya B20119023. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori konflik menurut Lewis Alfred Kosser. Lewis Alfred Kosser itu sendiri adalah seorang sosiolog yang lahir pada tanggal 27 November tahun 1913 di Berlin dan meninggal pada tanggal 8 Juli tahun 2003 di Cambridge. Dia sendiri pernah menjabat sebagai presiden yang ke-66 di American Sociological Association pada tahun 1975. Dan untuk lebih jelasnya saya akan paparkan di video berikutnya. Oke, mari kita simak. Tahukah Anda bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat atau antar kelompok sosial tidak selalu mengarah pada fungsi yang negatif? Konflik juga dapat bersifat positif bagi tatanan suatu masyarakat atau kelompok sosial. Teori konflik menurut perspektif Kosser merupakan sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional. Menurut Kosser, konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif, tetapi konflik dapat pula menimbulkan dampak yang positif bagi berlangsungnya tatanan masyarakat. Bagi Kosser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tidak perlu diingkari keberadaannya. Kosser bermaksud bahwa konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan, karena konflik bisa juga menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifat positif. Kosser memberikan gambaran kepada kita bahwa konflik sebagai presiden mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan kekuasaan, status, dan sumber-sumber kekayaan yang presidennya tidak mencukupi. Selanjutnya, Kosser menyatakan bahwa perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu, kumpulan, kolektivitas, atau individu dengan kumpulan tersebut. Kita dapat melihat konflik individu dengan individu lainnya sewaktu kita masih di bangku sekolah. Secara tidak sadar, kita sudah menciptakan konflik yang positif, yaitu dalam tingkatan kompetisi dalam ajang perlombaan bersaing untuk menjadi juara kelas, dan pengalaman konflik positif yang sudah kita lalui. Pada konflik yang bersifat negatif, bisa kita lihat pada hasil akhir dari kompetisi yang mana hasil tidak sesuai dengan harapan. Seperti misalnya tawuran antara pendukung atau supporter bola, debat kusir yang tidak memberikan pembelajaran kepada kita, serta contoh konflik negatif yang dapat merugikan banyak masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya kita menghindari konflik yang bersifat negatif tersebut. Konflik itu merupakan unsur interaksi yang penting dan sama sekali tidak boleh dikatakan konflik selalu tidak baik atau memecah belah dan merusak. Konflik dapat berkontribusi banyak kepada kelestarian kelompok dan mempersatukan atau mempererat hubungan antara anggotanya, seperti menghadapi musuh bersama, dapat mengintegrasikan orang, menghasilkan solidaritas dan keterlibatan, serta membuat orang lupa akan perselisihan internal mereka sendiri. Fungsi positif konflik menurut Lewis Kosser adalah konflik merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan mempertegas sistem sosial yang ada. Misalnya, fungsi positif konflik dalam hal yang menyangkut dinamika hubungan antara in-group atau kelompok dalam dengan out-group atau kelompok luar. Nah, berikut ini beberapa posisi yang diutarakan Lewis Kosser. Pertama, kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Kedua, integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memperkuat batasan antara kelompok itu dan kelompok lainnya dalam lingkungan tersebut, khususnya kelompok yang bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan. Ketiga, di dalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan atau pengotakan dan semakin tingginya tekanan pada konsensus atau konformitas. Keempat, para penyimpang dalam kelompok itu tidak lagi ditoleransi. Kalau mereka tidak dapat dibujuk masuk ke jalan yang benar, mereka mungkin akan diusir atau dimasukkan dalam pengawasan yang ketat. Kelima, sebaliknya, apabila kelompok itu tidak terancam konflik dengan kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kekompakan, konformitas, dan komitmen terhadap kelompok itu mungkin berkurang. Ketidaksepakatan internal mungkin dapat muncul ke permukaan dan dibicarakan dari para penyimpang mungkin lebih ditoleransi. Umumnya, individu akan memperoleh ruang gerak yang lebih besar untuk mengejar kepentingannya sendiri. Menurut Kosser, fungsi konflik eksternal dapat juga untuk memperkuat kekompakan internal dan peningkatan moral kelompok, sehingga kelompok-kelompok dapat memancing antagonisme
dengan kelompok luar atau menciptakan musuh dengan orang luar agar mempertahankan atau meningkatkan solidaritas internal. Ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok akibat adanya gesekan-gesekan yang membuat konflik itu terjadi. Untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan konflik yang terjadi, Lewis Coser mempunyai cara atau mekanisme untuk dapat meredakan atau menyelesaikan suatu konflik tersebut. Mekanisme yang Coser sebutkan yaitu dinamakan dengan safety valve atau sebutan lainnya kartu pengaman. Coser mengakui bahwa konflik dapat membahayakan persatuan. Oleh karena itulah, perlu adanya cara penyelesaian yang mana itu disebut Coser sebagai kartu pengaman atau safety valve. Bagi Coser, kartu pengaman ini merupakan sebagai institusi dalam tatanan elemen masyarakat yang luas. Akan kita temukan banyaknya kepentingan sosial yang mungkin saja tidak bisa dipenuhi dengan cepat. Perlu adanya lembaga atau institusi yang menjadi kartu pengaman dari kepentingan tersebut, sehingga tidak akan terjadi konflik dalam masyarakat. Mari kita lihat pada institusi atau lembaga legislatif yang mana terdiri dari perwakilan rakyat, seperti DPR RI. Di Indonesia, adanya lembaga ini adalah sebagai penyelamat atau sebagai kartu pengaman akan terjadi konflik yang tinggi. Pasalnya, setiap daerah sudah mempunyai perwakilan dalam ranah penyampaian kebutuhan sosial masyarakat di setiap daerahnya. Perihal pelaksanaan di lapangan tergantung bagaimana masyarakat merespon dan para wakil memberikan apa yang terjadi menjadi hak konstituennya. Dengan demikian konflik yang besar tidak perlu terjadi karena sudah ada wadah untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu, menurut Coser, kartu pengaman juga tidak mesti pada institusi. Bisa juga kartu pengaman berdasarkan tindakan-tindakan atau kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengurangi ketegangan karena konflik tidak dapat tersalurkan. Misalnya, melalui lelucon yang diselipkan dalam situasi tegang yang mana dapat mengurangi atau menghilangkan ketegangan saat itu. Sekalipun sebenarnya lelucon itu sendiri boleh jadi tetap mengandung nilai-nilai kritik. Pendapat Coser mengenai konflik yang mana konflik itu bersifat fungsional atau baik dan atau bersifat disfungsional atau buruk bagi hubungan-hubungan dan struktur yang tidak terangkum dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan. Perhatian Coser memang lebih kepada fungsional suatu konflik. Coser tidak melihatnya sebagai fungsionalnya. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka. Kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisirkan atau dilangsungkan, dieliminasikan saingan-saingannya. Pandangan Coser dengan konflik fungsionalnya menyatakan bahwa konflik dapat mengubah bentuk interaksi, sedangkan ungkapan perasaan fungsional tidaklah demikian. Oleh karena itu, konflik yang terjadi dalam masyarakat baik secara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok, serta individu dengan kelompok, merupakan salah satu cara dalam mempersatukan elemen masyarakat. Pasalnya, konflik yang terjadi tidaklah selalu bersifat negatif, melainkan konflik juga bersifat positif dalam hal mempersatukan sebagai kepentingan sosial di dalamnya.